prinsipnya pemerintah Kabupaten Kupang welcome terhadap investor. Pasti pemerintah akan membantu terkait dengan proses perizinan dan lain sebagainya. Harapan saya kan hanya cuma beberapa bulan, tapi harapan saya kepada semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kupang, mereka adalah putra-putri terbaik Kabupaten Kupang. Sehingga mungkin yang diprioritaskan adalah pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat itu lebih ditingkatkan lagi dari masa-masa sebelumnya. Secara geografis, Kabupaten Kupang memiliki daratan 5.200 km persegi dan merupakan wilayah terluas di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kupang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Mulai dari wisata bahari yang indah hingga pegunungan yang hijau. Namun sayang, potensi ini masih jarang diketahui oleh masyarakat luas. Untuk mengenalkan pada publik potensi wisata di wilayahnya, penjabat Bupati Kupang Alexson Lumba berharap adanya investor yang masuk. Bagaimana upaya Alexson Lumba membangun Kabupaten Kupang? Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di Nusaraya bersama saya Rere Kemampung. Kali ini saya sudah bersama dengan PJ Bupati Kupang, Bapak Alexson Lumba. Kita langsung aja sapa. Halo Pak, selamat datang. Halo, selamat sore Mbak Rere. Selamat datang. Terima kasih sudah diundang ke sini. Terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan waktunya di antara banyak kesibukan. Bapak sempetin ke sini main-main ke studio kita. Terima kasih loh Pak. Ya. Sama-sama. Oke. Pak, saat ini Bapak menjabat sebagai, saya langsung ngobrol aja nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya. Saat ini Bapak menjabat sebagai PJ Bupati Kupang. Seperti apa sih gaya kepemimpinan Bapak selama memimpin masyarakat di sana Pak? Boleh diceritakan? Oke, jadi sebenarnya gaya kepemimpinan setiap orang itu kan berbeda-beda. Dan gaya kepemimpinan saya seperti yang sekarang saya lakukan, jadi khusus untuk saya terhadap aparatur sipil negara itu saya lebih menekankan pada disiplin jam masuk keluar kantor, kemudian disiplin dalam menyelesaikan satu pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Jadi itu harus tepat waktu, saya enggak main-main kalau terkait dengan disiplin. Kalau disiplin tegas Pak ya. Oke, nah kemarin juga tuh ngomong-ngomong soal tegas, saya juga lihat itu kemarin ada yang viral tuh Pak, waktu upacara bendera. Iya. Habis itu Bapak kayak agak marah-marah karena nggak tertib tuh Bapak. Boleh ceritain sih kok kondisinya waktu seperti apa sih Pak? Ya, jadi begini, pada saat upacara bendera itu kan saya menjadi pembina upacara dan posisi saya kan agak tinggi, lebih tinggi daripada peserta upacara itu sendiri. Nah, pada saat acara doa bersama itu ada pegawai P3K yang hari itu baru diberikan SK, tetapi mereka langsung bersuap foto, kemudian melompat. Jadi itu beberapa kali diulang-ulang. Jadi makanya saya agak emosi dan memang saya turun langsung ke lapangan untuk menegur pegawai tersebut karena memang seperti yang saya sampaikan bahwa saya penekanannya pada disiplin. Dan setelah itu pegawai tersebut mengakui kekeliruan mereka dan sudah saya maafkan. Jadi proses sudah normal kembali. Ya. Dan jadi pembelajaran mungkin Pak buat yang lain juga gitu. Nah, kalau ngomongin Bapak kan tegas, Bapak sebagai PJ Bupati sekarang. Ya. Sebelumnya Bapak bergerak di bidang apa sih Pak di birokrat ini Pak? Jadi saya ditunjuk sebagai PJ Bupati Kupang itu mulai tanggal 7 April 2024. Sebelum itu saya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sebelum saya menjabat sebagai Kepala Badan, saya juga pernah menjadi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu latar belakang saya sebelum saya ditunjuk sebagai PJ Bupati. Jadi Bapak sebenarnya sudah sangat mengerti begitu ya bagaimana menangani pegawai negeri di sana supaya bisa lebih disiplin dan melayani masyarakat lebih baik begitu Pak ya? Ya, seperti itu. Memang
kalau dibilang sangat mengerti ya tergantung dari orangnya, dan setiap orang juga punya keterbatasan. Tetapi bahwa filosofi hidup saya adalah bahwa disiplin itu yang paling utama untuk bisa membuat karakter seseorang itu dikenal oleh orang lain. Kalau disiplin, tepat waktu, jadi melayani juga lebih enak ya Ya, Pak, ya, melayani betul, betul. masyarakat. Betul. Nah, ketika ditunjuk sebagai PJ Bupati nih, Bapak kaget nggak? Atau sebenarnya udah kayak, oh habis ini saya akan seperti ini, ada rencana ke sini. Nah, seperti apa Bapak waktu itu kemudian menyusun program sebagai PJ Bupati Kupang? Sebenarnya penunjukan sebagai PJ Bupati itu adalah kepercayaan dan amanah. Nah, untuk menjaga kepercayaan dan amanah itu, maka saya bertekad untuk melaksanakan program-program kerja yang disampaikan kepada saya dan juga untuk proses pembangunan yang ada di Kabupaten Kupang. Itu tekad saya. Sehingga walaupun waktunya singkat, tetapi saya berusaha untuk melaksanakan hal tersebut. Oke, tadi Bapak bilang waktunya singkat. Nah, apa yang Bapak prioritaskan yang lebih dulu Bapak kerjakan, Bapak kejar untuk masyarakat Kabupaten Kupang? Ya, yang pertama bahwa di dalam keputusan saya sebagai PJ itu ada beberapa tugas yang wajib saya laksanakan, yaitu terkait dengan penekanan angka inflasi, kemudian penurunan persentase stunting, kemudian kemiskinan ekstrim, dan juga pelaksanaan pilkada Kabupaten Kupang yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 tanggal 27 November, dan juga program-program lain yang memang sudah ditetapkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelumnya. Karena saya masukkan, kalau kita lihat dari proses penganggaran kan saya masuk sudah bulan April. Tentunya proses penganggaran itu sudah dimulai sejak bulan Januari, dan anggaran itu kan mengikuti program, sehingga program-program itu yang harus saya laksanakan di masa kepemimpinan saya sebagai PJ Bupati Kupang. Tapi dengan prioritas yang tadi ya Pak, Ya, yang lebih dulu, ya. karena menurut Bapak mungkin itu yang lebih harus segera Ya, diselesaikan, betul. lebih yang sangat kritis begitu Ya, ya di betul, sana. betul. Nah, di bawah kepemimpinan Bapak juga menegaskan kalau pelayanan untuk masyarakat itu harus mudah, cepat, Ya. keterbukaan informasi. Ya. Makanya sekarang digencarkan e-government. Terobosan apa itu Pak? Boleh diceritain? Jadi begini, saya setiap pertemuan dengan teman-teman saya, pimpinan kepala daerah, saya selalu menekankan bahwa proses pelayanan kepada masyarakat itu harus cepat, murah, biaya ringan. Nah, proses-proses itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh teman-teman saya di perangkat daerah dalam melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Saya ambil contoh ya, sekarang itu di Kabupaten Kupang itu proses untuk penyediaan administrasi kependudukan itu kita sistemnya jemput bola. Bahkan teman-teman saya itu sudah turun sampai ke desa-desa dan tidur di desa dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan, dan itu dilayani langsung diserahkan kembali. Perangkat cetaknya pun dibawa sampai ke desa-desa. Itu salah satu contoh. Biasanya kalau Ya. orang harus ngurusnya ke ibu Kabupaten, kota, ke ya. kabupatennya, sekarang langsung Ya, terjun ke masyarakat. langsung terjun ke Wah, enak masyarakat, banget ya. ya Pak. Jadi lebih mudah juga mereka mengurus, dan tadi Bapak pengennya cepat, Betul. terus habis gitu murah. Ya, Karena mereka nggak perlu keluar biaya ya ya, Pak, ya, karena kan betul. langsung ke sana, bahkan sampai ada yang nginep Pak. Ya, ya, ada yang ini. Nah, kendalanya apa aja sih Pak dalam melaksanakan itu Pak? Memang banyak kendala, termasuk juga pemahaman masyarakat akan keberadaan pelayanan yang pemerintah berikan. Nah, itu yang perlu kita memberikan sosialisasi terus-menerus, sehingga fungsi-fungsi pelayanan pemerintahan itu betul-betul dimengerti oleh masyarakat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah menuju ke desa-desa itu Pak ada kendala nggak? Misalnya akses atau Ya, apa? kebanyakan untuk ke desa-desa itu infrastruktur jalannya yang masih menjadi penghambat. Karena topografi Kabupaten Kupang itu
dengan gunung dan luasan wilayah yang cukup luas, itu 500.000 lebih hektar, di mana ada 24 kecamatan, 160 desa, dan 17 kelurahan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kendala teman-teman di lapangan dalam terjun langsung ke masyarakat untuk memberikan pelayanan. Bahkan sampai nginep-nginep tadi ya, Pak? Iya, ya betul. Oke, nah tadi kan e-government nih, Pak. Nah, Ya. untuk kendala lain mungkin ada kendala akses internet mungkin, Pak? Akses internet kalau untuk di lokasi civic center atau perkantoran memang tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah desa-desa yang di lembah dan jauh dari tower-tower yang ada di sekitaran wilayah situ. Sehingga kadang-kadang masyarakat mengeluh terkait dengan akses internet, tapi sekarang kita sudah bangun kerjasama dan mudah-mudahan ke depan tidak menjadi kendala lagi dalam masyarakat mengakses informasi-informasi dari internet. Ya. Begitu ya, Pak. Oke, nah prevalensi stunting, tadi kita sekarang ngomongin stunting ya, Pak, itu kan juga jadi prioritas Bapak kan dalam pemerintahan kali ini. Prevalensi stunting di Kabupaten Kupang setiap tahun terus menurun, menandakan adanya perubahan. Kalau untuk penanganan stunting, menurut Bapak apa yang harus dibenahi? Di Kabupaten Kupang sudah ada satgas stuntingnya ya, Pak, katanya? Sudah. Jadi penanganan stunting di Kabupaten Kupang ini melibatkan semua stakeholder. Jadi kami di Kabupaten Kupang itu khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah itu sudah bagi per wilayah untuk menjadi orang tua asuh bagi balita stunting. Begitu juga kita libatkan forum koordinasi pimpinan daerah, juga instansi vertikal yang ada, kemudian pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang makanan, minuman, ataupun peternakan, itu kita libatkan mereka. Contohnya ada satu perusahaan di Kabupaten Kupang itu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam, itu setiap tahunnya atau setiap beberapa waktu itu memberikan sumbangan telur dalam jumlah yang cukup besar, dan telur itu kita bagikan kepada balita, ibu hamil, ibu menyusui untuk mencegah adanya angka penambahan stunting di Kabupaten Kupang. Jadi kolaborasinya sebenarnya sudah oke ya, Pak. Nah, saya tertarik nih sama program orang tua asuh tadi untuk stunting. Itu seperti apa sih, Pak? Orang tua asuh itu ayah atau ayah ibu atau seperti apa? Jadi orang tua asuh itu artinya orang tua asuhnya dari kita. Dari kita. Kemudian kita punya kepedulian dengan memberikan sebagian kecil dari penghasilan kita kumpulkan. Kemudian kita membeli makanan tambahan ataupun susu dan lain sebagainya dalam rangka memberikan kontribusi terhadap anak-anak yang stunting di Kabupaten Kupang. Jadi seperti orang tua pada umumnya, Pak, mengasihi anaknya seperti itu ya, Pak. Betul. Program yang menarik nih, Pak. Kita beralih nih, Pak. Baru-baru ini Bapak katanya akan mendukung penuh pasar Bakait yang sebelumnya sudah tutup bertahun-tahun. Sebenarnya apa sih alasan pasar ini sempat berhenti beroperasi, padahal sepertinya masyarakat menggantungkan di situ juga dan ingin pasar ini terus beroperasi. Seperti apa tuh, Pak? Jadi betul bahwa sudah kurang lebih 2 tahun pasar itu ditutup. Padahal sebenarnya pasar itu juga menyiapkan pertumbuhan ekonomi baru di sekitar situ. Nah, alasan penutupan waktu itu setelah saya cek kepada teman-teman, itu karena waktu pelaksanaannya bersamaan dengan salah satu pasar di dekat pasar Bakait itu kurang lebih sekitar 10-12 km, yaitu pasar Oesau. Nah, dengan ditutupnya pasar itu, maka tentunya masyarakat yang akan berintegrasi di pasar itu pasti langsung ke pasar Oesau. Tapi dari segi ekonomis sebenarnya tidak menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga hari pelaksanaan pasar itu bersamaan dengan pasar Oesau. Sehingga begitu saya turun ke masyarakat beberapa waktu yang lalu dan melakukan pertemuan dengan masyarakat, ada keinginan masyarakat untuk kalau bisa pasar itu dibuka kembali, dan saya juga sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasti pasar itu dibuka kembali. Yang penting di bawah koordinasi camat,
kepala desa, masyarakat, dan camat-camat di sekitar itu duduk berembuk untuk bagaimana caranya menghidupkan kembali pasar ini. Dan saya sudah berjanji kepada masyarakat bahwa pada saat pembukaan pasar itu hari pertama, pasti saya akan datang dengan membawa teman-teman saya, pimpinan perangkat daerah untuk ya mungkin sekedar berbelanja di situ dan lain sebagainya. Oke, di sana pasar tuh ada hari-harinya Pak ya? Tertentu? Ada pasar harian Oke. itu ya. Di suatu tempat ada hari ini, di tempat yang lain ada hari ini. Sehingga saya harapkan tidak yang pasar harian yang saling berdekatan itu tidak boleh hari yang sama. Oh, nggak boleh Ya, bentrok. ya, Oke. gitu. Iya betul-betul di Jawa juga gitu Pak. Kita Oke. punya pasar Kliwon, Mm-mm. pasar Legi, Legi ya kan? Mungkin Pahing, sama kayak gitu ya Pak ya? kayak gitu. Oh, oke, Cuman menarik. di Kupang pasarnya namanya pakai hari-hari bahasa Indonesia. Kalau di Jawa Senin, kan Selasa, pakai iya bahasa betul. Jawa kan. Tapi menarik juga tuh Pak, Ya, ya. seperti ada perpaduan budaya ya Ya. antara pasar ekonomi dengan Ya, budaya masyarakat setempat. Nah, ya. saya tadi juga dengar dikit Bapak suka dengerin masyarakat, tadi masyarakatnya bilang, ayo dong Pak buka lagi pasarnya, Bapak lakukan. Nah Bapak tuh tipe yang suka langsung terjun ke masyarakat untuk tahu apa yang sedang terjadi atau seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang saya ini tipenya harus langsung ketemu masyarakat dan mendengarkan keluhan masyarakat, kemudian merumuskan kira-kira langkah-langkah yang akan diambil dalam kaitan dengan penyelesaian keluhan itu seperti apa. Sehingga saya lebih banyak terjun ke kecamatan dan ke desa-desa. Dan jadwal saya lebih banyak ke kecamatan dan ke desa. Daripada di kantor. Di kantor, betul. Jadi yang kewalahan sebenarnya tim ya Pak yang ngikutin Bapak. Nyatetin hari ini kemana, hari ini kemana. Ya, betul. Oke, nah sebenarnya keluhan apa lagi yang Bapak dengarkan dan sebenarnya ingin segera dilaksanakan yang jadi prioritas nih Pak? Yang Bapak dengar terakhir akhir-akhir ini. Memang kondisi masyarakat Kabupaten Kupang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang paling banyak keluhan itu adalah penyelesaian permasalahan infrastruktur jalan, jembatan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Jadi dengan adanya jalan ataupun jembatan yang menghubungkan satu kecamatan dengan kecamatan yang lain bahkan sampai ke ibu kota provinsi, saya yakin bahwa pasti angka kemiskinan akan berkurang. Karena apa? Karena hasil bumi, tanaman pertanian maupun peternakan bisa diakses dengan mudah untuk dijual ke pasar ataupun ke kota. Jadi kalau jalan bagus, logistik juga jalan ya, Pak. betul. Nah, kita sekarang mau ngomongin wisata nih Pak. Kalau Kupang itu kan pasti orang kepikirannya pantai atau padang savananya cantik. Nah, kalau di sana sendiri kalau di wisatanya apa nih Pak yang wajib dikunjungi kalau lagi ke Kabupaten Kupang? Ya, jadi mungkin pada kesempatan ini saya menghimbau ya dan mengajak kepada seluruh wisatawan yang datang ke Kupang harus ke Kabupaten Kupang ya. Karena Kabupaten Kupang baik wisata alam maupun wisata baharinya tidak kalah dengan tempat-tempat yang lain. Ya, contohnya Pantai Liman dan Pantai Otan di Pulau Semau itu pasir putihnya sangat indah. Ada satu pulau yang namanya Pulau Merah kalau saya tidak salah ya. Itu pulau itu pada saat air laut surut bisa kita jalan kaki dari daratan Semau itu sendiri langsung ke pulau itu. Menarik. Ya, kemudian ada juga yang namanya Pantai Teres di Kecamatan Amarasi Selatan. Kemudian ada Pantai Menipo di Kecamatan Amarasi Timur. Kemudian wisata pegunungan ada Gunung Fatuleo yang mungkin ke depan kita rencanakan untuk bisa menjadi salah satu wisata alam primadona Kabupaten Kupang yang bisa kita promosikan ke wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Kemudian ada juga Padang Sabana di Kecamatan Amphoang Selatan. Saya belum pernah ke Paris, tetapi bahwa informasi yang saya dengar bahwa sama dengan yang ada di Paris atau di kota-kota lainnya di mancanegara. Juga seperti yang saya bilang tadi bahwa ada pembangunan observatorium ya yang mengganti observatorium yang ada di Lembang. Katanya lebih besar ya Pak? Ya, lebih besar. Ya. Karena di sana mungkin masih belum ada polusi cahaya dan juga udaranya bersih, langitnya biru ya Pak. Ya.
Nah itu sampai di mana tuh Pak pembangunannya observatorium nasional? Jadi sebenarnya pembangunan fisiknya udah selesai, tinggal operasionalnya. Saya enggak tahu, mungkin itu kebijakan dari pemerintah pusat, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, ataupun mungkin ketersediaan tenaga operasionalnya sehingga belum dibuka. Dibuka. Di Ya. daerah mana itu Pak kalau boleh Di tahu? daerah Kecamatan Amphoang Selatan. Jadi itu satu kali kita dari Kupang ke sana itu bisa melewati yang namanya hutan tropis, kemudian padang sabana yang Bukit Teletabis, baru masuk ke observatorium tersebut. Jadi habis dari hutan ke Ya, padang savana ya, baru ke baru masuk ke observatorium. Wah itu observatorium. keren Ya. banget sih. Ditunggu Pak kalau udah jadi Oke, undangannya ke silakan sana. berkunjung ke sana ya. Ya. Saya ngundang untuk, walaupun saya nggak jadi PJ lagi, tapi kalau saya diinformasikan pasti saya bisa membackup untuk ke sana. Soalnya Ya. saya udah bayangin kayaknya di sana lebih clear gitu kan, Ya. apa namanya langitnya segala Ya. macam, mungkin bisa lebih lihat lebih Betul. bagus di sana Ya. gitu ya Pak. Nah, apakah ada program khusus nih Pak dari Bapak untuk mendorong wisata di Kupang? Katanya Bapak sempat menghadiri pembangunan homestay di pantai wisata Ya. Otan ya Pak? Ya, betul. Jadi beberapa waktu lalu dalam kunjungan kerja saya ke Pulau Semau, itu ada salah satu kepala desa yang menggunakan dana desa untuk pembangunan homestay, dan nanti pendapatannya akan masuk kembali ke kas desa, dan uang itu akan dipergunakan untuk pembangunan di Wah. desa tersebut. Jadi itu salah satu program kepala desa tersebut, dan saya sangat mendukung, sehingga pada pertemuan dengan kepala desa yang lain, saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu contoh yang baik yang bisa ditiru oleh kepala desa yang lain yang mempunyai objek wisata yang ada di Kabupaten Kupang, baik itu objek wisata pantai maupun objek wisata pegunungan. Dan salah satu lagi yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa di Kabupaten Kupang itu ada yang namanya Kampung Toleransi. Oke. Ya, dari Kampung Toleransi itu ada 5 agama dan 1 aliran kepercayaan yang pemerintah Kabupaten Kupang siapkan lokasi, kemudian masing-masing agama bisa membangun tempat ibadahnya di dalam kompleks tersebut. Dan juga pemerintah memfasilitasi untuk pengurusan sertifikat dan perizinannya itu. Jadi sekarang sudah dibangun Masjid Raya Darul Hidayah, kemudian juga ada pembangunan gereja. Nah, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya akan ke sana untuk meletakkan batu pertama pembangunan wihara dan gereja Protestan yang di sana. Dan memang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor Bupati Kabupaten Kupang. Dalam satu komplek itu Pak. Di daerah mana itu Pak namanya? Daerah Naibonat. Jadi di situ juga ada Brigif, ada Kompi. Jadi semuanya dalam satu wilayah komplek itu. Dan untuk administrasi, sertifikat dan lain sebagainya kita sudah khusus sertifikat sudah keluar, tinggal IMB-nya yang sementara berproses. Dan kita pemerintah fasilitasi. Jadi itu juga mungkin nanti bisa dijadikan tempat pariwisata contoh untuk mungkin saudara-saudara kita yang lain di tempat yang lain di wilayah Indonesia. Wisata religi tapi langsung untuk 5 agama, ya. Satu kepercayaan. Ya, betul. Oke, menarik gitu. Jadi supaya tahu kalau Indonesia itu beragam tapi tetap satu dan solid ya Pak. Ya, betul. Oke, nah tadi saya tertarik sama kepala desa yang bikin homestay. Ya. Itu di sana berarti sudah ada yang jalan lain nggak selain Bapak yang tadi? Atau baru satu yang jadi contoh? Baru satu. Jadi kedepannya? Setahu saya masih satu. Ya, kedepannya mudah-mudahan hal yang baik ini bisa ditiru oleh kepala desa yang lain yang ada di Kabupaten Kupang. Jadi itu pekerjanya juga masyarakat sekitar. Iya, betul. Terus dananya pakai dana desa. Dana desa. Terus nanti keuntungannya dibagi dan masuk ke kas desa. Ya. Wah, menarik itu Pak ya. Karena biasanya kan kalau itu langsung pembangunan. Ya, tapi kalau ini mungkin ada untungnya lagi, jadi mungkin uangnya akan lebih banyak masuknya ke kas desa ya.
Nah, tadi kan Bapak bilang homestay belum terlalu banyak. Itu biasanya investor swasta atau seperti apa Pak untuk homestay yang Sebenarnya lain? kalau homestay itu pembangunannya oleh orang per orang, jadi investor yang besar belum masuk, tapi ya, mungkin kesempatan ini saya menghimbau juga kepada investor-investor yang mau masuk untuk pembangunan pariwisata di Kabupaten Kupang. Prinsipnya pemerintah Kabupaten Kupang welcome terhadap investor. Pasti pemerintah akan membantu terkait dengan proses perizinan dan lain sebagainya. Karena di sana sebenarnya potensinya juga Iya, luas Pak betul, ya untuk betul. wisata, dan kalau mau bikin mungkin homestay atau hotel yang Iya, lebih besar lagi begitu. Nah, tahun lalu Kupang juga Kabupaten Kupang dibangun pabrik rumput laut pertama di NTT. iya, iya. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat sekitar Pak? Ya, jadi tentunya pembangunan pabrik rumput laut itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah itu dan juga untuk para nelayan pengumpul rumput laut itu sendiri. Sehingga kita harapkan bahwa pabrik ini tetap berkelanjutan, bahkan mungkin lebih ditingkatkan lagi cakupan luas wilayahnya itu, sehingga bukan hanya Kabupaten Kupang saja, tapi kabupaten-kabupaten yang lain yang juga merupakan penghasil rumput laut bisa menjual hasilnya ke pabrik tersebut dan tidak perlu lagi mengirim keluar dari daerahnya masing-masing. Jadi mungkin bisa lebih diperbanyak kali Ya, Pak ya, ya, biar cakupannya lebih luas. Nah, kalau tadi ngomongin wisata, kita sekarang mau ngomongin makanan nih Pak. Oke. Iya, makanan di Kabupaten Kupang nih apa aja Pak yang wajib diicipin kalau sahabat kompas.com mungkin lagi Oke. main ke sana? Jadi mungkin saya memberikan referensi terhadap sahabat kompas.com untuk kalau ke Kabupaten Kupang itu tidak harus mampir ke pusat kuliner yang ada di Oesau, ya. Di Oesau itu ada pusat kuliner di situ ada kalau bahasa Kupangnya itu kue Solo dan berbagai jenis kue lainnya yang memang bahan bakunya dari situ, diproduksi di situ dan juga bisa dimakan di situ, bahkan dibeli untuk dibawa pulang. Dan rasanya sangat enak. Kue Solo itu terbuat dari apa Pak? Kue Solo itu terbuat dari tepung beras, kemudian gula merah yang cair, gula air, orang Kupang biasa bilang gula air, itu baik gula sabu ataupun gula rote, kemudian air, dan juga minyak goreng. Jadi rasanya manis ya, rasanya manis. Kemudian juga ada jagung muda yang digoreng, dicampur lagi dengan sei. Ya, seperti tadi itu, Pak. Mbak Rere bilang itu. Ya, itu tidak boleh kelewatan itu ya di situ. Dan khusus untuk yang sahabat kompas.com yang non muslim itu juga ada yang namanya sei babi di Kelurahan Tionbaun, Kecamatan Amarasi Barat. Itu sei babinya lebih terkenal dengan sei ombai. Dan sudah dikirim sampai di Jakarta sini. Wah, ya. Tapi kalau makan di sana langsung makan di sana lebih enak lagi. Tetapi bukan hanya itu saja, ada juga sei sapi ya, sei sapi yang produksinya oleh masyarakat Kabupaten Kupang sendiri, dan itu perlu dicoba. Betul, karena katanya manggangnya mengasapnya pakai kayu khusus ya Pak? Iya, ada pakai kayu khusus dan ditutup juga pakai daun khusus. Jadi warnanya itu tetap merah, tapi dagingnya sudah matang. Ya. Oke, saya pernah dibawain tuh Pak, dan rasanya ternyata beda banget sama yang saya cobain di Jawa ini. Ternyata rasanya kayak, jadi dagingnya itu masih manis, betul. Tapi ada aroma asapnya tadi ternyata dari daun itu ya Pak? Ya, dari daun itu. Daun apa itu Pak? Daun apa ya, bahasa Kupang daun kusambi, tapi bahasa Indonesia saya kurang tahu itu daun. Pokoknya namanya kok sambi kalau di sana ya. Kusambi ya. Kalau mau tahu langsung aja. Ya langsung aja ke sana. Di sana ada Pak ya, kalau mau lihat pembuatannya gitu bisa? Bisa. Kemarin itu ada apa ya, yang Bapak Uskup itu pelantikan dan pengukuhan Bapak Uskup Agung Kupang. Setelah acara itu maka seluruh uskup yang hadir dalam acara pengukuhan dan pelantikan itu diundang oleh panitia untuk makan sei di tempatnya Om Bai. Dan
mendapat apresiasi yang sangat baik dari Bapak-Bapak Uskup yang hadir. Karena emang khas banget itu Pak. Betul ya. Dan sekarang lagi tren banget sebenarnya di Jawa, tapi Ya. rasanya beda sama yang dari sana langsung. Nah, Ya. kalau selain makanan nih Pak, ada oleh-oleh lain nggak yang bisa dibawa? Mungkin buah tangan kalau lagi ke Kupang, kain tenunnya atau kerajinan yang lain Pak? Kalau kerajinan cukup banyak ya, kain tenun Kabupaten Kupang sudah terkenal sampai dengan di mancanegara. Kemudian juga ada beberapa kerajinan yang lain yang terbuat dari daun gewang, kemudian daun lontar seperti topi, kemudian tas jinjing dan lain sebagainya, itu hasil produksi daripada Kabupaten Kupang. Cuman mungkin pemasarannya yang perlu kita perhatikan untuk dipromosikan lebih lanjut. Lebih lanjut ya Pak. Wah, lengkap banget nih Kupang. Makanannya enak, alamnya bagus, terus bawa pulang juga oleh-olehnya bagus-bagus, cantik-cantik. Apalagi kainnya Pak, saya punya satu doang. Itu juga dikasih. Dan itu ternyata kalau misalnya dibuat foto kan suka dibuka-buka gitu kan Pak. Nah, itu cantik banget ya Pak. Jadi terlihat tenunnya, motifnya gitu. Kalau buka-buka begitu harusnya di Padang yang ada tadi saya sebutkan. Jadi backgroundnya itu kuda atau sapi, kemudian orang sekalian kainnya itu ya gitu. Sih, itu udah kayak artis internasional aja itu. Nah, kalau tadi udah ngomongin wisatanya, sekarang mau ngomongin kesiapan pilkada nih Pak. Sebentar lagi kan akan ada pilkada. Nah, bagaimana persiapan yang Bapak lakukan bersama dengan tim untuk pilkada di Kabupaten Kupang? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu tugas saya yang tertera dalam keputusan terkait dengan pengangkatan pejabat saya adalah mensukseskan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kupang sampai dengan dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif. Nah, langkah-langkah yang kita ambil memang sudah berjalan baik dengan KPU, Bawaslu maupun aparat penegak hukum lainnya yang kita masukkan dalam Forkopimda ya. Dana hibah sudah kita sampaikan sesuai dengan porsi masing-masing, dan setiap bulan itu kita melakukan rapat rutin unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim, kemudian Kepala Kepolisian Resort Kupang. Nah, salah satu agenda yang kita bahas adalah terkait dengan pelaksanaan pilkada nanti. Jadi setiap perkembangan di lapangan terkait dengan proses pelaksanaan pilkada nanti kita bahas bersama-sama. Kalau ada kendala kita bahas untuk cari jalan keluarnya seperti apa. Tapi selama ini persiapan pilkada Kabupaten Kupang kita sudah siap dan kondisi di sana juga masih bagus. Kondusif ya Pak? Masih kondusif. Tantangan terbesar apa sih Pak sebetulnya kalau untuk pelaksanaan pilkada ini Pak? Yang jadi sebenarnya tantangannya nanti adalah pada saat pasca pelaksanaan pilkada itu sendiri ataupun mungkin masa-masa kampanye. Tapi selama ini berpedoman pada pelaksanaan pemilu kemarin untuk Kabupaten Kupang sangat kondusif. Jadi kita harapkan nanti pelaksanaan pilkada juga seperti itu. Dan ini adalah keterlibatan daripada masyarakat dan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kupang. Oke, semoga aman. Amin. Terus pelaksanaannya juga lancar ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk kepemimpinan Kabupaten Kupang ke depannya. Harapan saya kan hanya cuman beberapa bulan. Tapi harapan saya kepada semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kupang, mereka adalah putra-putri terbaik Kabupaten Kupang. Sehingga mungkin yang diprioritaskan adalah pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat itu lebih ditingkatkan lagi dari masa-masa sebelumnya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Rere ya, dan teman-teman semua. Ya. Sukses buat Kabupaten Kupang. Amin. Mohon doanya juga ya. Amin, saya doakan
Semoga ada kesempatannya main-main ke sana ya Pak. Boleh, boleh. Kalau main ke sana boleh. Nomor kontak sudah ada pada Pak Kabak ya? Aman, aman Ya, Pak. nanti saya diinformasikan ya. Siap, Oke terima ya. kasih Ya. banyak. Oke, Baik. sahabat kompas.com, demikianlah tadi ngobrol-ngobrol saya bersama Pak Alex, seru banget. Jadi kalau kalian mau ke Kupang, mungkin mampir dulu ke Kabupaten Kupang. Jalan-jalan ke Bukit Teletabis, makan sei, terus habis itu bawa pulang kain tenunnya, Ya. baru pulang. Ya, betul. Oke, sampai jumpa di Nusa Raya berikutnya. Salam Nusa Raya, semangat Merdeka Indonesia Raya. Bye. Ya.